Kami kembali hadir pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama kami. Pemirsa, dengan semangat tanpa batas belajar dan ujiannya, Universitas Terbuka Surabaya kini memasuki babak baru dalam pelayanannya kepada masyarakat melalui peresmian gedung barunya yang telah dilakukan bulan lalu. Melalui tema UT Surabaya Next Chapter, kita akan membahas lebih dalam tentang peran UT sebagai kampus yang membuka akses seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan aktivitas lain. Untuk itu telah hadir bersama kami di studio Direktur Universitas Terbuka Surabaya, Dr. Haja Suparti, MPD. Selamat siang. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Baik, kita langsung masuk ke inti dari talkshow kita hari ini bersama dengan Universitas Terbuka Surabaya. Ada kalimat bahwa UT ini adalah UT Surabaya Next Chapter. Apa makna ini bagi Universitas Terbuka Surabaya? Alhamdulillah, UT itu sebetulnya kan sudah didirikan sudah lama, sudah 40 tahun. Jadi kami sudah berdiri sejak 4 September 1984. Nah, dalam perjalanannya UT kan berjalan sebagaimana perguruan tinggi lainnya, hanya berbeda kalau kami belajarnya jarak jauh. Jadi prinsip dasar kami adalah mandiri, terbuka, dan jarak jauh. Nah, sampai menjelang pandemi, kami masih biasa-biasa saja. Tapi begitu ada pandemi, alhamdulillah UT menjadi luar biasa. Karena apa? UT semakin dikenal masyarakat bahwa belajar boleh kok jarak jauh. Belajar tidak harus ketemu, belajar tidak harus berkelompok, belajar tidak harus berkumpul. Nah, itu yang masyarakat akhirnya memaknainya. Karena waktu pandemi itu kan sejak TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi kan nggak boleh ada pembelajaran langsung. Jadi harus menggunakan media. Akhirnya kan semua pakai laptop, semua pakai, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Microsoft Teams, ada yang pakai WA, ada yang pakai media yang lain. Nah, sejak itulah masyarakat tersadar bahwa, oh ternyata belajar itu bisa jarak jauh. Belajar tidak harus bertemu, belajar bisa dari rumah, belajar bisa dari mana saja. Nah, sejak itulah jumlah mahasiswa kami terus bertambah. Nah, mudah-mudahan nanti orang semakin tersadar bahwa kuliah tidak harus S1 saja, bisa kuliah S2, bisa kuliah S3 dengan belajar jarak jauh. Jadi bisa dikatakan, jadi bisa dikatakan titik baliknya adalah saat pandemi, ketika itu masyarakat jadi semakin sadar bahwa sebenarnya untuk menempuh pendidikan itu tidak harus siapa yang mampu datang ke kampus, begitu ya, tapi melainkan siapa yang bisa mengikuti pelajaran dari kapanpun, manapun, dan juga tanpa ruang batas dan waktu, benar ya? Kalau zaman dulu, kami kan punya banyak alumni ya, termasuk Pak Wiranto. Jadi Pak Wiranto membuat tagline waktu itu, tidak perlu ongkos, irit karena nggak perlu ndekos, tapi kualitas tetap jos. Karena itulah kami berani menamakan diri, membuat tagline pendidikan tinggi berkualitas tanpa batas. Wah, luar baik biasa. Batas belajarnya maupun batas ujiannya. Hingga saat ini jumlah seluruh alumni dan juga mahasiswa yang pernah bergabung hingga detik ini juga sudah mencapai berapa, Ibu? Kalau UT se-Indonesia ada 678.000 yang menjadi mahasiswa. Alumni sudah lebih dari 2 juta. Tapi kalau di UT Surabaya saja, di Jawa Timur kan ada UT Surabaya, ada UT Malang, ada UT Jember. Kami berbagi, kalau di Surabaya ada 18 kabupaten kota, kemudian di Malang ada 13 kabupaten kota, kemudian di Jember ada 7 kabupaten kota. Kami yang 18 kabupaten kota, mahasiswa kami hampir 38.000 yang aktif ya, yang aktif. Kalau yang nggak aktif banyak, karena ada mahasiswa kami yang kadang-kadang semester 1 kuliah, semester 2 kuliah, semester 3 karena sibuk bekerja, nggak lanjut kuliah dulu. Nah, tapi boleh nanti suatu saat dia ingat kalau kuliah. Kadang-kadang mahasiswa kami lupa kalau kuliah ya. Ingat kalau kuliah, ingin melanjutkan lagi, tinggal melapor saja ke kami, mendaftar ke kami untuk proses berikutnya. Jadi tidak harus mulai dari awal. Jadi mulainya langsung sesuai dengan program yang sudah pernah ditempuh. Kemudian seperti itu yang terus diberikan kepada mahasiswa ya, dari UT Surabaya. Kalau sekarang ini malah ujian itu bisa dari rumah, bisa dari kantor, tidak harus datang. Kalau selama ini kami melayani ujian itu ada ujian tatap muka. Jadi misalnya di Surabaya, kita sampai kemarin kita pinjam kampus CUNER. Kan di sana banyak fakultas ya, jadi kita pinjam gedungnya di sana, ujiannya di sana. Nah,
semester akhir ini kami juga menambah ada ujian online. Jadi kami meminjam sekolah termasuk UNER juga, termasuk UNTAK, termasuk ITS kita pinjam untuk tempat ujian yang berbasis komputer. Baik. Jadi mahasiswa itu datang ke lokasi-lokasi yang sudah kita pinjam, yang sudah kita pilih. Nah, akhir-akhir ini sudah 3 semester ini kita sudah menerapkan ujian online remote proctoring. Artinya, jika mahasiswa ada di luar negeri, mereka tidak harus pulang ke Indonesia gara-gara mengikuti ujian. Jadi mereka tetap bisa ujian dari luar negeri dengan menggunakan 2 device, ada laptop, ada HP, karena ada salah satu yang dipakai untuk mengerjakan, salah satu dipakai untuk nyoting ya. Jadi satu untuk pakai aplikasi, kita ingin memonitor. Jadi kita tetap bisa memonitor melalui link yang sudah kita tentukan pakai aplikasi. Mahasiswanya juga bisa mengerjakan dengan tenang di kantornya atau di rumahnya. Nah, itu yang bisa kita sebut dengan next chapter. Nanti akhirnya ujian tatap muka itu lama-kelamaan akan kita kurangi, bahkan mungkin bisa kita hilangkan. Itu untuk yang akan datang. Kalau yang pendaftaran online kan sudah lama ya, perguruan tinggi lain terutama setelah pandemi kemarin itu kan sudah menerapkan pendaftaran online. Kalau kami sudah lama menerapkan itu. Baik. Nah, di UT juga sama, pembelajaran juga bisa online. Jadi kalau dulu belajar ya ketemu, belajar ya tatap muka. Tapi sejak berdiri UT tidak menerapkan itu, jadi ada pembelajaran yang online dan dikembangkan sampai sekarang ini. Itu pembelajaran online. Jadi registrasi bisa online, belajar bisa online, plus ujiannya juga bisa online. Baik. Sehingga di tengah laut dia bisa tetap belajar dan bisa tetap ujian. Asalkan ada jaringan ya Ibu. Iya, betul. Asalkan ada jaringan. Baik. Jadi bisa dikatakan selain keunggulan dari media pembelajaran yang bisa ditemu dengan online, keunggulan apa lagi sih Ibu yang dimiliki oleh UT Surabaya ini dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri lainnya? Ya. Kalau ada alumni, kan Bu almarhum Bu Ani Yudhoyono itu alumni kami juga. Kemudian Bu Muryati Subdiyo alumni kami juga. Kemudian Pak Muldoko alumni kami juga. Sering menyebut UT itu perguruan tinggi negeri ya, UT negeri. Meskipun tidak ada label universitas terbuka negeri, tapi kami statusnya negeri. Jadi memang diresmikan oleh Pak Presiden kedua Pak Harto dulu. Baik. Kemudian di labeli negeri yang berkualitas tanpa batas, murah tapi nggak murahan. Jadi kita sebut murah karena kalau di UT uang pendaftaran itu hanya 100.000. Uang pendaftaran untuk yang S1 ya, sangat terjangkau. Kalau 100.000 untuk beli jajan 1 bulan kan nggak sampai ya. Betul. Nah itu untuk mendaftar menjadi calon mahasiswa UT sudah bisa. Betul sekali. Kemudian di kami sudah perguruan tinggi negeri Badan Hukum Mbak Septa, Mbak Septi ya, Mbak Septi. Kami sudah perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Tapi rumornya kalau PTNBH itu biaya UKT-nya mahal. Alhamdulillah kami sudah PTNBH tapi UKT tidak naik. Jadi UKT-nya tetap. Kalau di kami ada sistem SKS, ada satu SKS itu ada yang 38.000, ada yang 36.000, ada yang 41.000, ada yang paling mahal 50.000. Nah itu ada di kami. Jadi kami sistemnya bisa sistem SKS atau sistem paket semester. Jadi kalau di kami sistem paket semester itu semua prodi kecuali prodi tertentu, misalnya sistem informasi itu 18. Kita biayanya 1.300.000 satu semester. Baik. Dan itu sudah dapat buku 1 semester. Baik, luar biasa. Jadi Ibu selain dengan berkualitas selalu bisa ditempuh dari manapun untuk bisa menjangkau pendidikan tersebut, ternyata juga sekali lagi untuk harga sangat kompetitif begitu ya Ibu ya, sangat terjangkau sekali. Ibu Parti mohon ditahan, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan pemirsa kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, update yang Jawa Pos TV kembali hadir dan tentunya kami masih bersama dengan Universitas Terbuka Surabaya, masih bersama saya di sini Ibu Parti selaku Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Kita lanjutkan kembali Ibu, kalau tadi kita sudah membicarakan soal harga yang sangat terjangkau dan bagaimana sendiri dengan fasilitas. Saya sering sekali untuk melewati gedung Universitas Terbuka Surabaya ini karena dekat sekali dengan rumah orang tua saya. Saya sangat terpukau dengan keadaan yang di luar. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya mahasiswa yang mau datang dan juga pastinya untuk kuliah dan fasilitas apa yang diberikan di sana? Alhamdulillah kami itu baru pindah ke kantor yang baru 10 Februari kemarin.
Kemudian baru peresmian tanggal 17 Mei kemarin oleh Pak Menteri Koordinator PMK, dihadiri juga oleh Pak Deputi, kemudian Pak Rektor UT, kemudian para pejabat di Jawa Timur. Dan sekitarnya, karena ada deputi lain juga yang hadir. Alhamdulillah, dari luar kayaknya gedung bioskop ya Mbak. Kayaknya bukan perguruan tinggi ya, karena modelnya begitu. Seperti hotel bintang 5. Alhamdulillah. Karena kami ingin memberikan layanan kepada para mahasiswa kami, biar mahasiswa kami juga bangga. Meskipun belajarnya jarak jauh, meskipun perguruan tinggi negeri yang kata orang tidak tampak, kami menyatakan ini loh ada UT, gitu ya, ada UT. Nah di dalam gedung itu kami ada layanan kemahasiswaan, kemudian ada ruang-ruang taman-taman belajar untuk anak-anak yang kita sediakan juga buku-buku, kemudian ada ruang kegiatan alumni juga, kemudian ada ruang pembelajaran online. Kemudian ada ruang tutorial online, ruang staff, kemudian kami di lantai 4 itu kami punya hall yang insya Allah nampung 776 orang. Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, misalnya mahasiswa ingin mengadakan seminar yang offline, kami biasa blended ya, kami sediakan di gedung itu. Jadi alhamdulillah kami sekarang tidak pinjam-pinjam ke ruangan, tapi justru kami boleh meminjamkan kepada orang lain. Ini sudah ada yang antri, Bu, mau pinjam gedungnya untuk wisuda. Nah, monggo silakan, tidak apa-apa. Luar biasa. Baik. Hanya ini kan gedung baru, belum ada tarifnya ya. Pasti nanti kami sampaikan ke kantor UT Pusat bahwa UT sudah ada yang meminati diri untuk kegiatan di situ. Baik, jadi nasibnya sudah berubah. Kalau dulu sering pinjam-pinjam gedung, tapi sekarang justru malah menyewakannya ya Ibu ya, karena fasilitasnya sudah sangat lengkap sekali ya. Dan tentunya sangat mumpuni juga untuk bagi kampus lainnya mau menggelar wisuda di sana. Tidak ya, apa-apa. Jadi kalau mau menggunakan UT silakan, karena kami juga sudah ada liftnya. Jadi jangan khawatir naik ke lantai 4 ke lantai 5 dengan jalan kaki. Jadi sudah dilengkapi dengan liftnya juga. Sehingga kalau ada kegiatan, tadi kan kemarin sudah dianyari oleh Jawa Pos juga ya, waktu kegiatan Baksos bersama UT di gedung kami yang baru. Kami meliput ke sana ya Ibu. Dan insya Allah nanti tanggal 17, tanggal 6 dan 7 kita juga ada job fair, ada karir fair di UT. Jadi silakan teman-teman alumni manapun silakan bergabung ke sana. Nanti kalau kepingin ada kegiatan, karena kami akan menghadirkan perusahaan-perusahaan untuk wawancara langsung di situ. Baik, ini biar informasi nanti yang menarik. Semakin mengenal UT lebih dalam ya. Ini informasi yang sangat dibutuhkan Ibu, job fair di tengah mungkin badai PHK di Indonesia ya. Ini silakan tadi informasinya sangat pastinya bermanfaat sekali untuk seluruhnya yang menyaksikan. Kalau tadi kita sudah mendengar dengan fasilitas yang begitu mewah, bagaimana dengan program kemahasiswaannya yang ada di UT? Alhamdulillah kami perguruan tinggi negeri Badan Hukum yang jarak jauh, kami juga tetap punya kegiatan kemahasiswaan. Termasuk beasiswa kami juga ada. Jadi seperti perguruan tinggi negeri dan swasta yang lain, pemerintah masih memperhatikan kami ada beasiswa KIPK. Jadi kalau kami kan 18 kabupaten kota yang mahasiswa kami tersebar ada di 18 kabupaten itu. Sehingga kalau ada beasiswa biasanya kami bagi. Misalnya periode ini mau diberikan ke wilayah mana. Biasanya Mojokerto, Jombang, Madiun. Yang periode kemarin Sidoarjo sama Madiun. Nah nanti untuk yang akan datang periode ini nanti kami berikan siapa. Biasanya kami berembuk di antara pimpinan di UT Surabaya. Dengan jumlah kuota berapa banyak Ibu untuk memberikan tidak beasiswa? Tentu, jadi tergantung kuota dari kantor UT Pusat. Kan kantor UT Pusat ada 39 daerah. Sehingga beasiswa itu kan juga harus disebar ke 39 daerah itu. Baik, peminatan beasiswanya seperti apa Ibu hingga saat ini? Kalau kami membuka semua yang berminat dari wilayah manapun boleh mendaftar. Hanya kan kami seleksi. Pada saat seleksi wawancara kita beritahu bahwa ini nanti pembelajarannya di Surabaya, offline-nya, sehingga ya mereka yang mau ke Surabaya ya nanti bisa kita terima. Jadi kita sampaikan langsung saat wawancara bahwa beasiswa ini basisnya kelas dan kelasnya nanti ada di Surabaya. Kalau iya diterima berarti nanti kan saat pembelajaran mereka harus datang ke Surabaya. Baik, luar biasa sekali. Lalu bagaimana cara UT sendiri sebenarnya untuk bisa menjangkau kawasan di Jawa Timur sendiri Ibu, di daerah-daerah terpencil? Apa ada program yang dilakukan? Alhamdulillah kami kan sudah menerapkan digital marketing ya. Kalau di udara kan nggak ada batas, siapapun bisa. Betul, kemarin saat saya talk show itu yang telepon itu ada dari Aceh.
Jadi bisa terjangkau. Waktu di sini juga pernah ada dari Bangka Belitung itu juga bisa menerima siaran kami. Sehingga kami menerima siapapun dimanapun berada. Ya lewat digital marketing. Tapi cara-cara lama tetap kita lakukan. Misalnya kemarin saya ke Sumeneb. Tapi belum sampai saya nyebrang ke sana, belum berani dengan air saya. Jadi saya sebatas Sumeneb yang daratan saja. Termasuk Bojonegoro, Tuban, itu kan wilayah kami. Sehingga kami ya sampai menjangkau ke sana. Tanggal 17 kemarin saat peresmian gedung UT Surabaya, Pak Menko meminta, bisa nggak ini ada pesantren-pesantren yang membuka UT? Jadi kami punya sentra layanan UT namanya atau Salut, kita buka di pesantren-pesantren. Jadi sekarang ini Gubernur Jawa Timur kan sedang gencar juga ya ke pesantren. Betul. Sehingga kami mendekati pesantren untuk membuka sentra layanan UT di sana. Dan nanti layanannya di sana semua terkoneksi dengan UT Surabaya. Jadi bisa dipastikan juga bahwa UT Surabaya ini juga sudah ada sinergitasnya dengan pesantren-pesantren yang ada ya. Insya Allah, kalau saya prinsipnya saya harus cari teman. Karena basecamp kami di Surabaya kan nggak mungkin saya menjangkau sampai pelosok, misalnya di Magetan. Ada daerah namanya Poncol. Poncol itu 2 kilometer nggak sampai 10 menit itu sudah sampai Wonogiri, sudah sampai Jawa Tengah. Nah kita buka sentra layanan UT di sana, biar yang anak-anak pesantren yang ada di sana tidak ada kendala mengatakan saya tidak bisa kuliah karena ada UT. Jadi prinsip kami itu, jadi siapapun boleh kuliah UT, yang sibuk bekerja maupun yang baru lulus SLTA. Baik, luar biasa. Baik Bu Parti, mungkin yang ingin menjadi pertanyaan saya, bahwa saya yakin siapapun mungkin yang pada akhirnya menentukan UT Surabaya ini untuk menjadi pusat pendidikannya, mungkin mereka yang banyak sekali sudah memiliki profesi. Terkait juga dengan ujian yang diberlakukan, apakah bisa ditentukan untuk waktunya? Nanti kalau misalnya ujiannya, kalau ujian tatap muka kami yang menentukan. Jadi misalnya besok, hari Sabtu dan Minggu besok itu ada ujian tatap muka. Jadi mereka harus hadir ke sekolah-sekolah, termasuk ke kantor UT kami yang baru. Di situ nanti akan dibuka pos untuk ujian. Nah selain itu ada ujian online. Bagi mahasiswa yang nggak bisa hadir di ujian tatap muka, mereka bisa mengajukan ujian online sesuai dengan jadwal mereka. Jadi mereka yang minta jadwal. Saya bisanya hari Minggu jam 1 siang karena saya boleh izinnya itu. Jadi nanti kami akan penuhi sesuai permintaan mereka. Oh, justru kampus yang menyesuaikan jadwal dari mahasiswa. Iya, kan kami sudah ada jadwal yang sudah terpampang ya. Kalau misalnya saya nanti mau mintanya harus cepat ya, sebelum diisi orang lain gitu. Jadi nanti kalau sudah terisi yang lain, yang tersisa apa nanti tinggal milih mereka. Jadi ketika datang ke kantor kita sudah siapkan laptop dengan teman-teman, ditanya, ini ada kosong jam sekian di hari ini di lokasi ini. Nah mau pilih yang mana? Jadi mereka bisa milih. Jadi mahasiswa tentunya semakin dimanjakan dengan pilihan yang diberikan dari UT Surabaya untuk bisa pastinya lebih memudahkan mereka untuk menempuh pendidikan ya. Termasuk tadi yang sudah saya sampaikan, ada ujian online remote proctoring. Jika ujian tatap muka nggak bisa, minta ujian online yang live proctoring ke sekolah nggak bisa, masih ada alternatif, minta ujian online remote proctoring yang mereka bisa dari rumah mereka masing-masing atau dari kantor atau dari manapun berada dengan catatan punya akses internet. Luar biasa. Mungkin kita lebih dalam lagi di segmen selanjutnya Ibu terkait program remote yang diberikan dari UT Surabaya. Usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami. Kami kembali pemirsa dan kita masuk di segmen akhir masih bersama dengan Universitas Terbuka Surabaya dan tentunya masih bersama saya juga Direktur Universitas Terbuka Surabaya Ibu Suparti, dan tentunya kita langsung membahas kembali dengan fasilitas yang diberikan adalah ujian online remote proctoring yang diberikan. Boleh lebih lengkap lagi Ibu dijelaskan? Oke, sekali lagi disampaikan bahwa UT sekarang ini baru menerapkan yang ujian online remote proctoring. Nanti untuk yang akan datang nggak perlu 2 device, cukup 1 device tapi yang canggih. Karena mereka nanti bisa langsung ujian di depan komputer tanpa pengawas, mereka sudah diawasi oleh komputer itu sendiri. Sehingga ya nanti kalau ada laptopnya yang canggih. Jadi Windows-nya jangan Windows 7, sudah Windows 11 dan seterusnya. Biar nanti bisa sambung.
dan koneksi internet yang utama, gitu ya. Betul. Jadi sekarang ini kita sudah banyak memfasilitasi. Kalau dulu mahasiswa kami yang ada di luar negeri, jadi UT itu mahasiswanya sudah ada di 52 negara, Mbak Septi. Mahasiswa kami yang di luar negeri ya, sahabat-sahabat kita yang ada di sana, pekerja-pekerja yang di sana, itu bisa kuliah UT. Nanti ujiannya nggak perlu pulang ke Indonesia gara-gara ujian. Cukup ujian di sana, tinggal nyampaikan ke kami, saya mau ujian online remote proctoring pada hari sekian jam sekian. Nanti disampaikan ke kami. Kan waktunya beda ya. Ada yang selisih 4 jam, ada yang selisih 5 jam, 8 jam. Jadi waktunya bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi mereka. Cukup menyampaikan ke kami bahwa mau ujian online remote proctoring. Sekali lagi yang sampai sekarang ini harus punya 2 device, minimal 1 HP, 1 laptop. Atau boleh dua-duanya laptop, karena yang satu untuk nyorot wajahnya yang mengerjakan ujian, yang satu untuk mengerjakan soal ujiannya. Itu yang remote proctoring. Cukup 2 device ya? Cukup 2 device. Yang akan datang kan cuma 1, tapi laptopnya yang canggih. Nah itu yang baru mengembangkan Jakarta. Kalau Surabaya belum, baru yang terakhir ujian online remote proctoring itu. Jadi memberi kebebasan kepada para mahasiswa kami untuk ujian sesuai dengan waktu yang diminta. Baik. Tapi kalau misalnya, Bu, saya mau menggeser jam ujian saya. Kalau ujiannya tidak sesuai dengan jadwal yang pertama, nah itu berbayar. Kalau sesuai dengan jadwal yang semula, berarti nggak ada biaya lagi. Jadi dengan SPP 1.300.000 1 semester, bukan 1 bulan loh ya. 1 semester. 1 semester biayanya 1.300.000 untuk S1, hampir sebagian besar. Karena ada beberapa prodi yang 1.500.000, ada 1.600.000, paling mahal 1.800.000. Sistem informasi. Itu sudah dapat buku 1 semester. Wah, luar biasa. Jadi 1.300.000 uang UKT sudah dapat buku. Jadi mahasiswa tinggal belajar, tinggal duduk dan tinggal ujian. Nggak ada biaya lain-lain kecuali pendaftaran 100.000 saja. Baik. Jadi untuk semester pertama mahasiswa cukup bayar 100.000, kemudian melengkapi berkas, kemudian registrasi mata kuliah, kemudian bayar UKT-nya 1.300.000, nanti akan dikirim buku ke alamat langsung, mereka tinggal belajar. Baik. Nah itu untuk yang S1. Jadi sudah bukan alasan lagi kalau misalnya seseorang itu yang sudah memiliki profesi tidak bisa menempuh pendidikan karena di UT Surabaya ini sudah memberikan fasilitas yang sangat lengkap pastinya Ibu ya, dan juga untuk uang kuliahnya sendiri sangat-sangat terjangkau, bahkan hanya mencapai 1,8 dan tentunya bisa mendapatkan buku e-book mungkin juga ya Ibu ya, selama 1 semester. Buku cetak dan buku elektronik ya. Nah selain itu untuk kegiatan misalnya kan ada KKN tuh ya. Kalau di UT tidak wajib KKN. Tidak wajib? Tidak wajib KKN. Tapi kalau ingin pengabdian masyarakat, tinggal mengajukan saja surat ke kami, nanti kami akan fasilitasi. Sehingga biaya-biaya bisa ditekan, jadi cukup UKT saja, nggak ada biaya KKN dan sebagainya. Tidak mempengaruhi nilai apapun Bu? Oh tidak, karena tidak mengikuti KKN. Itu kan hanya pengabdian masyarakat. Betul. Nanti masuknya kan di SKPI, tidak di LKAM, tidak di Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa. Baik. Jadi, Ibu Parti izin karena memang kita keterbatasan waktu, jadi mungkin boleh ajakan ya kepada para pemirsa yang sudah mulai tertarik saat ini menyaksikan talk show bersama dengan Universitas Terbuka Surabaya. Ajakan dan seperti apa? Mungkin ada pendaftaran yang dalam waktu dekat ini dibuka? Kami persilakan. Alhamdulillah untuk masyarakat semuanya, termasuk teman-teman mahasiswa dari Unusida. Terima kasih. Sudah hadir di studio. Alhamdulillah di UT itu kan tidak wajib skripsi. Jadi tugas akhirnya ada 3 pilihan. 1 skripsi, 2 ujian komprehensif tertulis, yang ketiga karya ilmiah. Jadi bagi yang ingin jalur cepat saja biasanya milihnya karya ilmiah. Kalau yang 3 jalur ini bagi misalnya IPK saya bagus memenuhi syarat skripsi, baru boleh nanti mengambil skripsi. Jadi skripsi bukan wajib tapi itu pilihan. Bagi anak-anak yang misalnya nggak keren Bu kalau nggak skripsi, kalau S1 silakan ambil asalkan memenuhi syarat. Jadi di kami IPK 3,0 baru boleh mengambil skripsi. Kalau IP-nya kurang, disarankannya ujian komprehensif tertulis dan atau karya ilmiah. Jadi atau ya. Itu untuk. Nah, sekarang ini sedang pendaftaran. Kami juga menerima pendaftaran untuk yang RPL.
rekognisi pembelajaran lampau. Misalnya Mbak Septi dulu sudah pernah kuliah, jurusannya apa, ingin pindah ke UT ngambil jurusan apa, kami menerima itu. Jadi mata kuliah yang sama nanti kami bebaskan, kemudian tinggal menempuh mata kuliah yang belum pernah ditempuh oleh Mbak Septi. Baik. Misalnya Mbak Septi S1-nya dulu jurusan apa? Hukum. Komunikasi. Oh, komunikasi. Misalnya mau ngambil S1 ilmu hukum, Baik. boleh. Nanti kita terima RPL. Sekarang ini sedang pendaftaran sampai 22 Juli untuk yang RPL. Baik. Untuk yang non RPL yang lulusan SLTA sampai dengan 5 Agustus. Baik. Mari masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya dan seluruh Indonesia bergabunglah di Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri badan hukum yang insya Allah kuliah fleksibel, kuliah murah tapi nggak murahan, kuliah di perguruan tinggi negeri badan hukum. Segera bergabung di kantor kami di Merungkut Surabaya. Terbuka untuk siapa saja yang ingin tanya-tanya atau yang ingin main-main saja, silakan ke kantor kami. Oke, mungkin untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya bisa di website-nya Website-nya mungkin? boleh, ada websitenya www.ut.surabaya, kemudian ada di IG-nya ut.surabaya, kemudian di Facebook-nya sama UT Surabaya. Lengkap sekali ya. Atau di nomor teleponnya ada 0877 11 49 0097 atau 089999 5 kali 7971. Baik. Ibu Suparti, terima kasih banyak tentang informasi yang sudah diberikan secara komprehensif dengan kampus yang memberikan sekali lagi fasilitas dan juga kemudahan untuk menimba ilmu dengan harga yang super terjangkau. Sehat selalu Ibu, sukses selalu. Baik, pemirsa, demikian talk show menarik kita tentunya sangat informatif yang diberikan dari Universitas Terbuka Surabaya, bahwa sekali lagi di era modern ini Anda bisa menempuh pendidikan dari manapun, kapanpun secara fleksibel dengan harga yang super terjangkau hanya di Universitas Terbuka Surabaya.